Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aris Kawiono, guru mata pelajaran Simkomdik dari SMK Negeri 1 Wonorejo. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan kompetensi dasar 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer, dan kompetensi dasar 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah command flowchart atau bagan air logika. Pada kesempatan hari ini juga saya akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi pada peserta didik, yaitu untuk pengetahuan. Di sini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sistem pada komputer, kemudian mampu juga menjelaskan konsep logika dan algoritma, dan mampu menjelaskan flowchart bagan air data. Kemudian untuk keterampilan, peserta didik diharapkan mampu menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu juga membuat tulisan rincian aktivitas dalam runtutan kesatuan kegiatan berdasarkan terkait dengan kegiatan keseharian. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, dalam video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik setelah menggali informasi dan dikaitkan dengan materi yang sudah diberikan, dapat mengenali dengan sistem komputer. Kemudian, peserta didik juga harus mampu menggali informasi dan dapat memahami logika algoritma komputer. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarnya pada kesempatan hari ini, peserta didik juga mampu menggali informasi dengan menggunakan fungsi-fungsi perintah command flowchart atau bagan air logika. Kita masuk pada materi sistem komputer. Apa itu komputer? Jawabannya adalah komputer terdiri dari alat elektronik untuk pengolah data dan menyajikan informasi. Ada juga yang berpendapat bagian-bagian komputer terdiri dari hardware, software, dan firmware. Juga komponen-komponen yang terdiri dari input, proses, dan output. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan, komputer merupakan seperangkat alat elektronik pengolah data yang bekerja secara terintegrasi dan terkoordinir untuk menghasilkan suatu informasi. Dari gambaran ini terpapar jelas bagian-bagian dari komputer. Ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Dari sekian alat-alat itu merupakan alat yang bekerja secara terkoordinir dan terintegrasi untuk menghasilkan suatu informasi. Jelas, alat-alat yang saya sebutkan tadi berupa monitor, CPU, keyboard. Di dalam CPU ada RAM, ROM, dan hard disk. Itu merupakan alat pengolah data yang bekerja secara terkoordinir untuk menghasilkan informasi. Jadi secara jelas komputer itu bekerja untuk menerima data, kemudian diolah dan menghasilkan informasi. Mengapa kita harus belajar komputer? Di era perkembangan zaman sekarang, yang pertama, teknologi berkembang sangat liar sekali, tidak terbendung. Terbukti ada beberapa pekerjaan yang seharusnya sulit diselesaikan. Dengan hadirnya satu teknologi, pekerjaan itu sangat-sangatlah ringan dikerjakan, serta memerlukan waktu yang efisien. Selanjutnya, komputer itu merupakan suatu alat tuntutan kehidupan sehari-hari, di mana sesuai dengan profesi kita masing-masing, komputer atau alat TI itu bisa mendampingi kita bekerja untuk memperingan pekerjaan kita
dan mengefisiensikan waktu kita sehari-hari. Misalkan untuk seorang dokter membutuhkan komputer dan aplikasinya untuk menganalisa suatu penyakit. Seorang apoteker dengan cepat bisa meracik obat untuk pasien sehingga tidak ada kekeliruan dan mengurangi kekeliruan sebanyak-banyaknya. Pada seorang sekretaris, komputer itu berfungsi untuk membantu melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu untuk mengolah data menjadi informasi atau menjadi admin. Untuk seorang pendidik, komputer jelas sekali untuk membantu membagikan ilmu kepada peserta didik. Nah, di sini yang ketiga, komputer juga sudah menjadi suatu alat pokok yang tidak akan ditinggalkan. Karena apa? Tidak menjadi barang mewah lagi, tidak menjadi barang wah lagi. Setiap orang itu pasti pada zaman sekarang menggunakan laptop, komputer, atau HP untuk membantu pekerjaan sesuai dengan profesinya. Dari sekian itu, di era perkembangan zaman sekarang, itu alat IT berupa HP, berupa komputer, laptop sangat terjangkau sekali oleh semua manusia. Sehingga pada zaman sekarang, orang menguasai komputer itu adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Oke, peserta didik yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita masuk pada materi logika. Logika terdiri dari dua bagian, yaitu penalaran atau bentuk pemikiran dan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Dari penjelasan ini, logika itu terdiri dari kegiatan yang masuk akal dan kegiatan yang memenuhi hukum logika. Di sini hukum logika adalah logika atau nalar, masuk dalam nalar. Dalam kehidupan sehari-hari, bila mana kita sebagai manusia, orang Jawa, anak muda akan melewati orang tua di depannya, paling tidak akan berkata permisi atau menundukkan kepala. Itu adalah logika yang logis, logika yang benar. Contoh lagi adalah untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki jelas, kebiasaan memakai jin itu bisa dilakukan setiap hari dan kemanapun juga. Kalau perempuan wanita kebiasaan memakai anting, itu adalah suatu hal yang lazim. Banyak perbedaan pendapat. Sekarang muncul nalar yang salah, yaitu laki-laki cenderung menggunakan anting dan perempuan cenderung sering menggunakan kain dengan bahan jin atau celana jin. Itu adalah contoh logika yang salah. Kita masuk ke definisi logika. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga diri, kesesatan bernalar. Seorang membutuhkan kemahiran bernalar agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang dapat setelah kita mempelajari logika antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, efektif dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua, yaitu jenis pola nalar, deduktif dan induktif. Oke, kita masuk ke
deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian khusus, Sandi adalah siswa SMK. Untuk kesimpulannya, yaitu Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kita masuk ke materi algoritma. Algoritma terdiri dari 1. Langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. 2. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang terintegrasi. 3. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Kriteria pemilihan algoritma. Yang pertama ada output. Yang kedua efektivitas dan efisiensi. Ketiga jumlah langkahnya. Kemudian berakhir atau semi algoritma. Yang kelima terakhir adalah terstruktur. Itu adalah kriteria pemilihan algoritma. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Sebagai contoh, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah. Setelah melakukan sarapan, pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanyalah nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian Dina berpikir, bagaimana cara untuk membuat tumis-tugis tempe atau oseng-oseng tempe dengan bahan yang ada. Nah, langkah-langkah yang diambil Dina adalah sebagai berikut, yaitu siapkan tempe, toge, cabai, bawang merah, bawang putih, dan yang lain-lainnya yang diperlukan. Kemudian iris bawang merah, putih, cabai, dan lengkuas, dan panaskan minyak serta masukkan semua dari irisan tersebut ke dalam gorengan. Tunggu sebentar, tambahkan adonan tadi dengan garam, dengan sedikit gula, sehingga menambah kenikmatan lauk pauk tersebut. Kemudian cicipi rasanya. Jika kemanisan, tambah garam, dan jika keasinan, silakan ditambah diimbangi dengan gula. Maka tumis sudah siap dihidangkan. Contoh di atas yang saya banggakan merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan dengan algoritma. Algoritma itu sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari ketika seorang melakukan aktivitas akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dulu. Misalkan ketika kita bangun tidur, sarapan, bahkan ketika kita memakai pakaian di pagi hari, algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Demikian materi yang saya berikan pada kesempatan ini dalam bentuk video pembelajaran, yaitu tentang sistem komputer, konsep logika dan algoritma, flowchart atau bagian data. Itu nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Pokok materi kita pada hari ini adalah sistem komputer dan konsep logika algoritma. Sudah kita bahas bersama-sama. Saya harapkan nanti setelah penyampaian video pembelajaran ini, anak-anak bisa mengerjakan tugas dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran yang akan datang.